Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan dan kesempatan untuk menjalankan sebagian ibadah di pagi hari ini yang Allah berikan kepada kita melalui sholat subuh dengan berjamaah. Yang tentu sholat subuh ini adalah sangat berat dirasakan bagi orang-orang munafik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus sholawat alal munafiq sholatul isya wal fajr." Salat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Tapi walaupun demikian, tentu kita tidak boleh untuk menyangka, menuduh kepada orang yang tidak diberikan kesempatan atau belum diberikan kesempatan untuk masuk masjid sholat subuh, mengklaim sebagai seorang munafik. Tidak boleh. Hanya ciri orang munafik, maka mereka berat untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh. Emangnya orang munafik sholat? Ya, karena orang munafik beda dengan orang kafir. Jadi orang munafik ada antara mukmin dan kafir. Nah, oleh karena itu berlindung kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah akan pertolongannya, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Termasuk Allah memberikan kekuatan pada hari ini kepada kita untuk menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa iltizam di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya di tengah-tengah merebaknya orang-orang yang inkar terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Dijelaskan dalam sebuah hadis an Ibnu Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi Ibnu Abbas telah mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, Rasul kepada Ibnu Abbas, ya. Wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas pada saat itu? Kata Rasul, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah,
niscaya Allah akan menjagamu. Kalau kita pikir Allah kan yang menjaga kita, kenapa kita menjaga Allah gitu ya? Jagalah Allah, ihfadillah yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Dengan cara apa kita menjaga Allah? Maka yang pertama, menjaga hak-hak Allah. Apa itu hak Allah? Hak Allah yang paling besar adalah di mana kita wajib untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling mulia, yang paling tinggi adalah di mana ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apapun yang dilakukan oleh manusia tanpa diawali dengan mentauhidkan Allah, maka semua itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Maka ketika kita sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya sebagai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka wajib kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Taat kepada Allah adalah hakun wajibun yang memang ini adalah mutlak, sehingga setiap manusia wajib. Bahkan Allah menciptakan manusia, dijelaskan dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ai bi tauhidillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang tugas rasul an i'budullah, menyerukan untuk beribadah kepada Allah, menyerukan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah amalan yang paling besar. Wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Tagut adalah sesuatu yang disembah selain Allah, yang tidak hak untuk disembah. Maka makna la ilaha illallah, ulama salaf menyatakan ay la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah untuk disembah, dan itu adalah wajib. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hak Allah yang harus kita jaga yang kedua adalah menjaga sholat. Ini kalau dalam rukun Islam, rukun yang kedua. Karena bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah. Islam dibangun di atas 5 dasar, 5 pondasi. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Dengan menjaga sholat yang 5 waktu, ini adalah kita sudah termasuk daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara kita menjaga sholat? Maka perhatikan waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Seperti ibadah haji. Ibadah haji juga waktunya ditentukan, enggak di setiap bulan. Hati-hati. Ya. Menjaga salat adalah dengan menjaga waktunya, dijaga. Duhur ketika matahari sudah condong ke sebelah barat. Ya, maka habisnya waktu duha. Nah, ketika matahari sudah lurus pas kepala kita condong ke sebelah barat, ini masuk waktu duhur. Maka kalau masih jam 11 masih bisa sholat duha. Ya, masih bisa. Setengah 12 juga masih gitu ya. Nah, ketika sudah di pas kepala kita, jangan, dan itu adalah waktu yang terlarang. Ya, waktu yang terlarang untuk sholat. Nah, sholat ada waktunya, sehingga bagaimana kita akan diterima ibadahnya kalau tidak mengikuti protokolnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Luruskan dan rapatkan safnya. Ini protokol Allah. Dalam urusan dunia, Nabi minta pendapat kepada sahabatnya. Tapi dalam urusan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak minta pendapat kepada sahabat. Karena itu urusan ibadah jangan diotak-atik. Jangan direkayasa, jangan pantas menurut akal manusia. Nah, ikhwatal iman Allah, sholat ada waktunya, sehingga nggak bisa sholat duhur kita kerjakan jam 9 pagi. Ya, sholat subuh jam 9 pagi, kecuali, nah ada kecualinya nih. Kalau orang nggak bangun, nggak kedengaran adzan subuh, nggak ada yang bangunin karena tidurnya sendirian, saking lelapnya dia tidur, bangun-bangun jam 9, lakukan sholat subuh jam 9. Takut ketahuan kan ada kunutnya, nggak usah pakai kunut, nggak wajib. Gitu kan? Bisi era pakai kunut, tuh kudu pakai kunut. Nggak wajib kok, kan gitu kan? Yang mau kunut silahkan, nggak kunut juga silahkan. Jangan protes, ada yang kunut diprotes, ada yang nggak kunut juga diprotes. Yang harus protes yang kagak sholat. Ya, kapan Islam mau maju protes mulu gitu kan? Doa, bahkan sebenarnya yang sunnah kunut itu adalah pada sholat witir. Sholat witir disunahkan untuk kunut. Makanya jangan salah masukkan anak ke pendidikan, masukkan anak kepada pendidikan yang tidak ada agama Islamnya. Maka kalau Nabi Ibrahim berikan pelajaran kepada anaknya, Nabi Ibrahim meletakkan anaknya di tempat yang gersang, tapi dekat dengan masjid, dekat dengan Masjidil Haram. Kenapa ditempatkan tempat yang gersang? Untuk pelajaran, agar anak itu tidak dimanjakan, dia pahit. Maka ketika menghadapi hal yang pahit biasa. Tapi kalau kita manjakan anak kita, dipesantrenkan, kabur melulu. Kenapa? Karena di rumahnya terlalu dimanjakan. Tidur kasurnya empuk, makannya terlalu enak. Begitu di pesantren kagak pakai tikar, boro-boro kasur gitu. Makan nggak pakai daging, nggak betah pulang. Akhirnya disekolahkan ke sekolah yang tidak ada musolanya. Maka Nabi Allah Ibrahim meletakkan anaknya di tempat yang tidak ada pepohonan, tapi dekat dengan masjid. Harapannya apa? Agar beribadah, agar sholat. Masa dekat masjid kagak datang ke masjid? Maka bikin rumah, mesti ada masjid di sekitarnya. Kalau kita ingin mengikuti, mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita kembali bahwa menjaga Allah dengan menjaga sholat yang lima waktu, di antaranya jaga waktu sholat.
Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu dilakukan, walaupun sedikit. Menjaga sholat setiap saat. Karena itu, kapan waktunya? Yang paling utama adalah fi awali waktiha, di awal. Maka begitu datang waktu sholat, segera. Bahkan ada bisnis yang sah tetapi Allah nggak ridho. Apa itu? Bisnis yang dilakukan di saat sudah masuk waktu sholat Jumat, yang dilakukan oleh orang-orang yang wajib sholat Jumat, laki-laki yang sudah balik, ya, yang mukim, yang sehat. Maka kalau sudah masuk waktu sholat Jumat, tidak ada yang bertransaksi kecuali kaum Hawa, yang jualannya kaum Hawa, yang belinya kaum Hawa, atau anak-anak kecil yang belum wajib untuk sholat Jumat. Kalau kita yang sudah tua, yang sudah dewasa seperti ini, ketika sudah masuk waktu Jumat kita masih melayani, kita masih membeli, maka transaksinya sah, tapi Allah nggak ridho, tapi Allah murka. Maka hati-hati, bagaimana akan berkah harta kita ketika cara melakukannya saja bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kadang-kadang nggak disadari. Sudah masuk waktu Jumat masih beli makan, masih beli minum, bahkan di depan masjid jualan alat-alat sholat, jualan buku dan sebagainya di depan masjid. Waktu azan masih transaksi. Ya. Jualannya transaksinya sah, tapi nggak halal. Itu. Nah, ini hati-hati. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, tinggalkan. Maka jelas kalau sholat Jumat, idza qudiyatis sholat fantasiru, bila setelah selesai sholat baru bertebaran lagi. Jadi, jangan sampai ketika masuk waktu sholat masih berjualan. Ya, menjaga waktunya. Caranya, kita sholat mengacu kepada uswah Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kami sholat. Ya, sholat sebagaimana kamu lihat kami sholat. Ada sahabat yang sholatnya kayak ayam matuk jagung kali ya, tuk tak cepat gitu. Kalau musim tarawih kan, musim ada tarawih, ada musimnya ya. 23 rakaat 7 menit kelar. Hebat banget itu. Ya. Bacaan Fatihahnya 1 kali nafas. Mending kalau benar. Enggak jelas bacaannya. 23 rakaat 7 menit kelar. Ini sholat apa? Nah, ketika ada sahabat yang sholat terlalu cepat sholatnya, kata Rasul, sholatlah, kamu belum sholat, sholat lagi. Sama dengan yang pertama sholatnya. Kata Rasul, sholat, kamu belum sholat. Ya Rasul, bagaimana cara kami sholat? Lihat, perhatikan nih kami sholat. Dicontohkan oleh Rasul. Takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Ada yang di sini, Rasul mencontohkannya. Lurus dengan bahu, ada yang di sini, ya nempel dengan telinga. Kalau di sini nggak ada, ya. Ini ke depan, kan ada yang gini, bukan begini. Ya. Ini mah mau apa nih? Bukan begini, depan. Ya. Ada lagi yang gini, Allahu Akbar. Sami Allah. Ini begini. Ada yang gitu ya? Ya. Ini mohon maaf ini. Ya, nggak ada contohnya gitu. Jadi pada itu mesti ada contohnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara i'tidalnya, bagaimana cara sujudnya, ya, bagaimana cara duduk di antara dua sujud, bagaimana cara tasyahudnya. Ini semuanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita jangan akal-akalan. Dalam ibadah haji, khudu ani manasikakum. Ambil
cara manasik ibadah haji kamu sekalian dariku. Dulu sampai ada di Gorontalo ya bikin itu tempat untuk manasik haji. Nggak usah ke Makkah kan ibadah haji, cukup di Indonesia juga bisa. Jadi banyak orang yang error lagi gitu ya. Jadi caranya diikuti. Kemudian bagi laki-laki tentunya untuk sholat yang 5 waktu adalah dengan berjamaahnya di mana? Di masjid. Oh sama aja Ustaz, sholat di rumah dengan di masjid juga. Ya sama, rakaatnya mah, rukunya sama, bacaannya sama. Tapi keutamannya beda. Berjamaah dengan munfarid jelas beda. Di masjid dengan di rumah jelas beda. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah diutamakannya di mana? Di rumah. Tapi kalau di rumah enggak, ya di masjid. Jangan sampai di rumah tidak, di masjid tidak. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi ada keutamaan-keutamaannya. Jelas hadisnya udah pada paham semua lah gitu ya. Salatul jamaah khairun min salatil fadhi. Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Bisa bi'isin darajah. Dengan selisihnya 27 derajat. Satu riwayat 25 derajat gitu kan. Belum kalau Fatihahnya nggak benar gitu kan. Kan surah Fatihahnya harus benar dibacanya gitu kan. Sendirian Fatihahnya nggak benar, ya bagaimana gitu kan. Nah maka berjamaah. Dan berjamaah ini selain kita mengontrol untuk siapa di antara sahabat kita yang sakit, kan ketahuan karena berjamaah. Sakit sebulan gak ada yang tahu kalau dia nggak pernah ke masjid. Tapi kalau setiap waktu dia ke masjid 3 hari, maksimal 3 hari, ini kemana nih? Si Fulan nih udah 3 hari nggak kelihatan nih. Ditanya, sakit. Kan ketahuan. Minimal didoakan, dikunjungi gitu kan. Dan hari ini di zaman Covid ini hampir tidak ada yang kunjungin orang yang sakit ya. Porno semua. Porno semua, takut gitu. Jadi putus silaturahim itu. Putus silaturahim. Jabatan tangan gitu. Jabatan tangan. Pembinsa begini. Wabin mas gini, ya Allah, jabatan tangan itu begini. Nah itu baru ya tasopahani. Ya, ketika berjumpa berjabatan tangan, ya maka kata Rasul diampuni dosanya. Ya, sebelum melepaskan tangannya udah diampuni dosanya tuh. Ya, bagaimana diampuni dosa kalau begini? Ini ngajak berantem. Ya, budaya siapa itu? Ya. Jadi alasannya Covid, dikaitkan kok alasan dengan Covid kok jabatan tangan gitu. Kan udah ada pencuci tangan itu kalau mau takut. Begitu salaman langsung semprot. Ada lagi yang parno tuh. Saya sholat di Cidahu di masjid yang ada di Taman Pahlawan itu ya, Bojongkokosan. Saya sholat sendirian, ada yang ngikutin gitu, semprot tuh. Ya Allah ya Allah gitu. Segitu takutnya ya Allah nggak ditakutin. Jadi berlebihan ya. Maka nanti akan kebahas hadisnya tuh kalau keburu ya, kalau keburu ya nggak disampaikan. Kemudian apa? Khusyuk. Menjaga sholat itu dengan menjaga kekhusyuan. Ya. Kita ketika takbiratul ihram mantap, Allahu Akbar. Selesai bar mulai kacau tuh. Yuwaswisufi jin iblis kan katanya yuwaswisufi sudurinas. Allahu Akbar, ingat kepada kerjaan. Guning di situ naruh uang terlupa, ingat sekarang mah. Ketika sholat mah ketemu, ya, ketemu ketika sholat. Sekali khusyuk, Allahu Akbar, muncul riaknya.
nih gua nih sholat yang benar kayak gua nih. Kagak ada benernya. Iblis tuh pinter. Ketika kita pengen khusyuk, nggak inget kerjaan, pengen dilihat orang. Ini sholat yang benar mah begini nih, hati begitu berkatanya. Udah salah lagi gitu. Ya maka kita berlindung kepada Allah ya dari godaan setan yang terkutuk gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Urusan kita belum khusyuk, ya khusyuk bukan merupakan syarat sah sholat. Jadi kalau khusyuk merupakan syarat sah sholat, nggak ada yang sah sholat kita ini, batal semua. Maka khusyuk bukan merupakan syarat sah sholat, tetapi memang sholat khusyuk adalah dianjurkan, diutamakan. Di antaranya untuk agar kita khusyuk dalam sholat, maka kalau berpakaian jangan ada pakaian yang tulisan cap bango Ronaldo, begitu Allahu Akbar Ronaldo. Jadi makanya dimakruhkan itu ya. Bahkan ada yang memakruhkan ya pakai pakaian yang memang terlalu mencolok berwarna-warni. Nah, untuk menjaga itu, maka Rasul memberikan contoh kepada kita ketika kita sudah takbiratul ihram, lihat tempat sujud kita, jangan jelalatan karena makruh. Hebatnya di Al-Muhajirin ya, apa nih? Al-Mujahidin. Allahu Akbar, lampunya bagus. Makruh, melihat ke atas ke samping itu makruh. Ya, maka tundukkan kepada tempat sujud kita, pandangan kita, jangan lihat orang lain. Ketika tasawuf lihat telunjuk kita, bukan lihat telunjuk orang lain, digerakkan apa enggak di yang lain gitu. Ya Allah ya Rabbi, lihat ada yang digerakkan, ada yang enggak gitu. Silahkan saja, mau digerakkan, mau tarik silahkan, mau tidak silahkan gitu. Enggak ada urusan, sah dua-duanya gitu. Ketika sholat, ketika tasahud, lihat telunjuk sendiri, bukan lihat telunjuk orang lain. Ada-ada aja nih. Ya. Pak Ustaz, saya konsentrasi lah mau ninggal sholat, telunjuknya digerak-gerak. Urusan siapa lihat telunjuk orang? Ya. Jadi kadang-kadang aneh gitu kan. Semua itu ada dasarnya, dan ketika ada dasarnya, yakini itu adalah benar dan tidak boleh kita ingkari. Ya, kalau mengingkari salah satu sunnah Rasul, kita termasuk orang yang ingkar sunnah. Nggak boleh kita ingkar sunnah. Ya, ya Allah, masih ada yang begitu ya. Lihat telunjuk orang karena digerakkan. Ya. Silakan mau digerakkan silakan, mau enggak juga silakan. Baik, kita lanjutkan. Menjaga hak Allah, menjaga Allah adalah diantaranya juga menjaga toharoh, jaga kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Sebelum datang COVID, ya, 14 abad yang silam, Rasul sudah mengamanahkan kepada kita agar kita menjaga kebersihan. Kalau mau sholat kan mesti bersih daripada hadas lain. 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dengan mandi janabah, mandi junub. Hadas kecil dengan berwudu. Cara mandi junub harus paham, cara wudu yang benar juga harus paham. Jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau hari ini kita bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan, yang benar dalam Islam bentar-bentar wudu, bentar-bentar wudu, begitu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ustaz, tapi kan saya pakai sepatu khufain, nggak usah dibuka sepatunya, usap saja sepatunya. Ya, ketika wudu kita nggak buka sepatu, kayak sepatunya menutupin mata kaki, diusap saja. Ya, nggak usah dibuka sepatunya.
Boleh. Ya, ada dalilnya. Islam tidak sulit dan tidak mempersulit. Yang bikin sulit adalah karena nggak paham. Ya, nggak paham. Sholat dalam keadaan umpamanya kita repot di perjalanan, wudu, ya udah nggak usah dibuka sepatunya. Ketika wudu, begitu mau sholat baru dibuka, karena susah kalau sholat pakai sepatu ya. Boleh sholat pakai sepatu, boleh. Tapi ada di masjid mah pasti dikeluarkan tuh, jamaah orang gelo ke masjid. Padahal boleh, silahkan. Tapi ya bagaimana kita mau tasahudnya kalau pakai sepatu, susah ya. Kalau di lapang mungkin bisa. Ya, boleh, silahkan. Pakai kaos kaki. Yang ini sunnah, hampir tidak diamalkan oleh kita. Ya, sering sholat pakai kaos kaki. Kayaknya hampir tidak diamalkan ya, hampir tidak. Padahal itu disunahkan. Salah satu sunnah diantaranya adalah pakai kaos kaki gitu. Tapi yang bersih kaos kakinya, jangan kaos kaki yang kotor. Udah bau, mesti dipakai. Begitu orang sujud tercium baunya, merusak orang sholat. Ya. Bau terasi. Makanya yang paling bagus itu sholat itu paling depan. Ini nggak ada yang nginjak-nginjak gitu. Kalau di sini, apalagi di sono, orang masuk sini berapa ratus orang masuk, nginjak situ semua. Ada yang bau terasi kakinya. Tapi di depan nggak ada sini. Makanya khairus sufufi awaliha, sebaik-baik saf adalah yang paling depan untuk laki-laki. Maka laki-laki paling depan adalah untuk orang tua, yang paling belakang untuk anak-anak. Untuk perempuan paling depan adalah anak-anak, perempuan paling belakang untuk ibu-ibunya. Itu saf yang benar. Yang dibalikin anak-anak di depan, bapak-bapak di tukang. Syakarep. Anak-anak didorong-dorong ke depan. Ya. Bagaimana kalau imamnya kentut? Bocah jadi imam ganti gitu kan. Nah ini makanya di depan itu harus yang paham. Begitu imam batal, ngelolos tuh keluar. Kemana imam? Padahal batal. Maka maju. Ya, yang di belakang imam gitu. Makanya yang di belakang imam itu harus yang bisa menggantikan imam ketika imam halangan. Begitu imam sholat langsung kelepek maut gitu. Maut imam. Apa bubar sholat? Ya lanjut dulu, maka maju. Imamnya meninggal, maju sholat, diimami oleh makmum yang dekat, yang di belakang imam gitu ya. Jaga toharoh, ya, jaga toharoh. Maka dengan menjaga wudu, insya Allah Allah akan melimpahkan keberkahan. Kita makan punya wudu dengan makan tidak punya wudu, insya Allah berbeda. Tidur dengan punya wudu dengan tidur tidak punya wudu akan beda di saat bangunnya. Coba aja kalau nggak percaya, bisa dirasakan. Kalau kita mau tidur wudu dulu, bangunnya segar. Tapi kalau tidur nggak punya wudu, begitu bangunnya agak sepet juga mata tuh, berat juga. Dan ini jelas ya, bahwa ketika kita tidur jaga wudu, baca ayat kursi, baca muawwidatain, meninggal di saat malam itu ketika tidur, insya Allah itu termasuk syahid. Ibu-ibu hamil melahirkan, meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, itu syahid, syahid akhirat. Orang mati kena mencret, diare, syahid. Ketiban, reruntuhan, ketika bikin bangunan atau ketika dia tidur datang badai, plak ketimbang, itu syahid, syahid akhirat. Terbawa palit tuh kena air, itu syahid. Mas syahid akhirat. Syahid akhiratnya apa? Dimandikan dulu, disolatkan, dikafani, disolatkan. Beda dengan syahid yang fisabilillah, mati dibunuh oleh orang kafir membela agama Allah, kubur dengan baju-bajunya, nggak usah disolatkan.
Baik, jaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihan ini adalah merupakan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu perintah Allah. Yang ketiga, menjaga sumpah kita ketika bersumpah. Jangan sampai kita salah dalam bersumpah. Sumpah itu hanya billah, wallah, tallah, dan itu dalam yang hak, bukan dalam kebohongan. Ada yang bersumpah berbohong demi Allah hanya untuk menutupi kebohongan. Ya, kita kalau orang sudah bersumpah selesai, udah urusan dia bohong, ya urusan dia, maka kafaratnya besar nanti. Kemudian memenuhi nazar kita bila kita bernazar. Ya, kalau kita bernazar penuhi, ya, jangan sampai tidak dipenuhi. Maka ketika bernazar yang kira-kira terukurlah, jangan bernazarnya yang aneh-aneh. Kalau saya punya anak laki-laki akan saya menyembelih unta. Unta dari mana kita? Ya, di Ragunan nggak boleh. Gitu. Nah ini, jadi bernazar itu yang baik. Ya, jikalau saya hasil maksud saya ini saya akan sedekah, saya akan ngundang untuk makan-makan, ya boleh saja ngundang untuk makan-makan, ya silahkan gitu ya, sebagai bentuk rasa syukur umpamanya gitu kan. Ada bernazar harus dipenuhi. Atau kalau saya diterima kerja di PT Anu, saya akan puasa 2 hari, Senin dan Kamis. Nah, silahkan, itu mah bisa, masa nggak bisa gitu, puasa 2 hari gitu kan. Kemudian menjaga anggota badan dari maksiat. Ini cara kita menjaga Allah, jaga anggota badan kita dari maksiat. Apa pandangan kita jaga? Dari melihat hal-hal yang tidak halal. Karena itu salah satu daripada menjaminkan, dalam hadis kan gini, jaminkanlah untuk kami, kata Allah, 6 hal. Di antaranya adalah waghaddu absarakum, jaga pandangan. Jaga pandangan dari hal-hal yang tidak halal. Kalau kita nonton televisi, bisa nggak menjaga pandangan kita? Apalagi nonton sinetron. Jarang yang berbusana muslim gitu ya. Rata-rata dipertontonkan untuk kemolekan tubuhnya. Bagaimana kita bisa menjaga pandangan kita kalau kita banyak nonton sinetron gitu? Para selebritis. Dan ini kita tidak akan bisa untuk menjaga pandangan seperti itu. Menjaga telinga dari mendengar kata-kata yang tidak hak untuk kita dengar. Maka isi telinga kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Dulu orang-orang kafir berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengar Al-Qur'an. Jangan kau dengerin Al-Qur'an tuh. Wal gaufi, bikin hiruk-pikuk, bikin kesibukan-kesibukan. La'allakum taglibun, agar kalian bisa mengalahkan mereka, mengalahkan Rasul, mengalahkan para sahabat. Dulu dilarang oleh Abu Jahal untuk dengerin Al-Quran. Sekarang ada nggak yang melarang kita dengerin Al-Quran? Secara langsung tidak ada. Tetapi banyak telinga kita yang tersumbat untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Sepanjang jalan handset ini dipasang, bukan ayat Al-Quran yang putar. Dangdutan, ayo dangdutan. Maka muncul hadis itu, man jalasa ala qayyinatin yastami'u ilaihi subba bi udunahi yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk mendengarkan nyanyian, ya, musik dan nyanyian perempuan tuh, maka nanti pada hari kiamat telinganya dikucuri timah tuh. Subba bi udunahi yaumal qiyamah. Telinganya akan dikucur nanti pada hari kiamat dengan timah. Karena suara perempuan itu syahwat, aurat. Maka perempuan itu kalau bersuara itu jangan kencang-kencang. Ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya kenceng banget.
pakai masker, cadar dipakai, tapi ngomongnya menggelegar, ketawanya ini suara perempuan itu aurat. Maka bagaimana dengan penyanyi? Apalagi nadanya mengandung syahwat. Ya, kan ada penyanyi yang merangsang syahwat gitu kan. Nah ini maka yang begitu tuh dikucuri nanti, yang dengerinnya saja dikucuri tuh telinganya pada hari kiamat ya, dengan timah. Telinga dijaga. Hari ini tidak ada yang melarang kita untuk mendengarkan Al-Quran, tetapi banyak telinga kita tidak mendengarkan Al-Quran. Bahkan lebih banyak telinga kita mendengarkan omongan-omongan yang tidak pantas didengar oleh kita. Apalagi kalau sudah berbicara masalah kejelekan orang lain, baik di televisi ataupun dalam riungan-riungan. Ini adalah merupakan bumbu gitu kan. Seneng kalau ngomongin orang 4 jam, terasa lama gak kira-kira? Coba dengerin Al-Quran 4 jam. Ada orang yang bilang, saya susah tidur, saya jam 3 baru bisa tidur. Hebat ente, setiap hari tidurnya bisa jam 3 gitu. Apa yang dilakukan? Ya itu begadang, nongkrong. Ya nongkrong mah sampai pagi juga kuat, apalagi main gaple, main catur, semalam juga kuat. Coba baca Quran ba'da isya sampai jam 3 pagi, kuat gak kira-kira? Jadi bohong kalau ada orang yang gak bisa tidur. Ya, kenapa gak bisa tidur? Karena memang dia jauh daripada Allah. Coba baca Al-Quran, langsung ngantuk gitu. Iya kan? Langsung ngantuk. Baru aja Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah gitu ya. Ayo, nggak mungkin kita kuat 5 jam kalau belum terbiasa. Tapi kalau para ulama sehari semalam bisa 4 kali 6 kali tamatan. Kita 30 hari baru tamat, sehari 1 juz. Itu pun di bulan Ramadan. Di luar Ramadan bablas lagi, ya lupa lagi ya. Padahal 1 juz itu kalau sudah lancar 15 menit selesai, ya. Kalau terbata-bata ya taruhlah 2 jam gitu. Makanya kenapa dalam hadis nyatakan ya, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam baca Al-Quran, yang fasih dalam baca Al-Quran, ya, maka mereka akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Orang yang fasih dalam baca Al-Quran akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Ini jaminan. Nah maka tidak heran kalau para ulama, ya sahabat, mengkhatamkan Al-Quran. Kalau 1 kali khatam dalam sehari semalam itu banyak. Ada yang sampai 6 kali sehari semalam khatam Al-Quran. Luar biasa. Kita boro-boro ya, kita sebulan 3 kali udah mantap kita mah. Sebulan 3 kali, berarti 1 hari 3 juz. Bisa nggak? Sangat bisa. Ya, taruhlah 1 juz 1 jam, hanya 3 jam yang dipakai untuk menyelesaikan 3 juz. Lalu yang 21 jamnya lagi dipakai apa tuh? Pakai kerja, pakai tidur, pakai ngobrol. Ya, baca Al-Quran hanya 3 jam. Hebat. Udah hebat 3 jam untuk baca Al-Quran kita ya. Tuh. Jaga telinga kita dari hal-hal yang tidak halal. Jaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak halal, apalagi sudah menfitnah. Sekarang kan zaman fitnah ya. Buat media dibikin tuh bagaimana untuk memprovokasi orang. Kan banyak provokator-provokator hari ini. Yang salah diklaim menjadi benar, yang benar diklaim menjadi salah. Kalau kebatilan digaungkan, maka lama-lama itu kebatilan akan dianggap dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Ya,
Mereka hebat dalam menggaungkan kebatilan itu. Terus digiring. Padahal salah, benar. Semua mengatakan benar, Akhirnya yang batil itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar. Hati-hati ya, kalau mengikuti kebanyakan orang seperti itu, ya gitu. Wa in tuti aksarul man fil ardi yudiluka an sabilillah. Kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, maka kita akan sesat. Maka yang kita ikutin siapa? Allah dan Rasulnya. Walaupun sedunia umpamanya orang mengingkari, kita tetap istiqomah, dan itu adalah yang hebat. Itulah yang menang ya. Jaga mulut, jaga perut dari hal-hal yang tidak halal, makanan dan minuman. Yang hari ini banyak orang-orang yang aneh. Yang halal banyak, kok nyari yang haram. Bahkan ada orang yang mempelintirkan, jangankan yang yang halal itu kan susah katanya. Yang halal itu kan susah. Dibalik, sebenarnya yang susah itu yang mana? Yang halal apa yang haram? Kalau menurut saya yang susah itu adalah yang haram. Kita mau beli narkoba hari ini, Pak, bawa narkoba gak? Gak ada. Beli di warung, Bi, ada narkoba gak? Gak ada. Tapi kalau, Bu, ada permen gak? Ada. Ada sukro? Ada. Jadi sebenarnya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Mas jalan anggur putih? Nah, anggur putih. Gak ada Mas di sini mah, gak jualan. Aqua ada? Oh ada aqua mah. Sirup? Oh banyak. Jadi yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Tapi orang kok malah nyari yang haram, padahal yang haram hanya sedikit. Daging yang kita makan, kebanyakan yang kita sembelih itu yang halal apa yang haram? Yang halal, tapi nggak habis-habis. Anjing sekali anakan berapa tuh? Anjing sekali beranak bisa 6. Tapi di kampung kita sedikit tuh anjing. Gak ada yang nyembelih anjing, tapi gak ada. Sapi disembelih gak habis-habis, ayam disembelih gak habis-habis, ya kan? Jadi Allah sudah menciptakan yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Maka aneh kadang-kadang nyari obat yang haram. Oh gak ada. Allah menciptakan penyakit pasti ada obatnya. Jelas likulidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya, dan Allah pasti menciptakan obat itu dari yang halal. Kan Allah tidak menghendaki umatnya itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Hanya otak manusia yang belum mampu untuk menemukan obatnya. Itu aja permasalahannya. Nah ini ikhwatal imanullah, jaga perut kita. Terlebih yang di bawah perut, bahaya. Yang di bawah perut apa itu? Yang hari banyak terjadi itu ya, orang hamil di luar nikah. Kenapa? Karena mereka melakukan 7-Eleven, kumpul kebo. Yang kumpulnya siapa, yang disalahkan kebo. Ya. Jadi ini yang hari ini dianggap sudah hal yang biasa. Padahal ya kalau saya sering menyampaikan mulayat anak pirosin rajulin bimiyati min hadidin khairun min ayama samratan la tahilulah. Lebih baik kepala ini ditusuk jarum besi daripada tangan ini jabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal untuk dijabat. Kan begitu ya? Kalau jabatan tangan saja sudah tidak boleh dengan perempuan yang tidak halal untuk kita sentuh, apalagi lebih dari itu. Tetapi hari ini tidak sedikit orang-orang yang melakukan perzinahan. Ya, praktek pemesuman terjadi di mana-mana, aborsi terjadi di mana-mana. Ya. Ini padahal kita diperintahkan untuk menjaga ya kemaluan kita, menjaga kehormatan kita, dan itu adalah diantara daripada kita menjaga agama Allah, menjaga Allah, ya.
Maka ketika kita menjaga Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. 3 menit lagi. Kemudian bagaimana ketika Allah menjaga kita, ya, dalam urusan dunia, Allah akan menyelamatkan kita, ya, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan, menjaga harta kita. Ini ketika kita menjaga hak Allah, Allah akan jaga tuh harta kita. Allah jaga badan kita, ya, sehingga tidak kita untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak untuk memakan harta yang haram. Kemudian dalam urusan agama Allah jaga. Apa yang dijaga oleh Allah? Keimanan. Karena ini yang paling penting. Yang paling penting adalah keimanan ini. Orang mati, selesai urusannya di dunia. Orang dibunuh, selesai, mati, selesai urusan di dunia. Tapi di akhirat, ya, maka iman ini akan sampai akhirat. Ada orang yang enteng bunuh jiwa seorang, padahal sekali membunuh orang itu dengan sengaja, kalau dia didenda itu 100 unta. Ada di sini orang yang punya unta, jangankan 100, sepotong aja nggak punya. 100 unta. Ini orang bunuh sekali, bantai sekian orang, kali 100. Ya, saking dosanya, ya, maka menjaga kehormatan, menjaga nyawa seorang itu adalah diperintahkan. Bahkan bagi Allah lebih mudah menghancurkan alam dunia ini ketimbang membunuh orang, ya, yang tidak hak untuk dibunuh. Ada memang orang yang boleh dibunuh, ada. Siapa? Di antaranya zani muhson, orang yang sudah berkeluarga berzina. Orang yang sudah pernah nikah berzina, apalagi zinahnya dengan istri tetangganya, 10 kali lipat, 10 kali lipat dosanya. Dalam hadis bahwa ketika seorang berzina dengan istri tetangganya 1 kali, itu lebih besar dosanya dengan berzina dengan orang yang bukan tetangganya 10 kali. Bukan berarti enteng 10 kali, mendingan zina dengan orang yang bukan dengan tetangga. Wong edan iki. Enggak ada, zina itu ringan dosanya, ya, besar. Hanya dengan tetangga itu jauh lebih besar dosanya. Maka kalau orang mencuri 10 rumah di tempat yang lain dengan mencuri yang di rumah tetangganya, nah itu lebih besar 1 tetangga yang dicuri daripada mencuri 10 yang di sana. Ini bukan nunjukin agar kita mencuri di sono, bukan, ya, karena mencuri nggak ada yang benar, ya, dosa, ya. Nah, maka menjaga kehormatan, ya, menjaga kemaluan, ini adalah merupakan sebuah perintah Allah, sehingga ketika itu dijaga, Allah akan menjaga keimanan. Bagaimana orang mati dalam keadaan iman ketika dia mati dalam keadaan mabuk? Bagaimana dia mati dalam keadaan beriman ketika dia mati dalam keadaan berzina? Nauzubillah min dzalik. Bahkan, ya, kalau ada pejabat, ya, yang mati sedang dia khianat kepada rakyatnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis itu, ya, dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada masyarakat, maka diancam dengan api neraka. Ya, ihfadillah yahfadkallah, maka ihfadillah tajidhu tujahaka au tajiduhu. Jadi jagalah hak Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Maksud dengan menjaga Allah diantaranya adalah dengan menjaga hukum-hukum Allah. Jangan kita mengurangi hukum Allah, ya, karena mengurangi hukum Allah berarti kita sudah memerangi Allah. Di antaranya adalah jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan ribawi.
Riba ini mendominasi hari ini. Apa-apa hari ini hampir ya dasarnya riba. Telat dikit denda, telat dikit denda. Minjem prosennya sekian, riba jelas gitu ya. Jelas riba. Jadi kalau sudah ada dendanya, ya kita ngutangin tapi ada dendanya, riba. Ya, jangankan itu, kita ngutangin lalu ada orang yang mau bingkisan kepada kita sebagai bentuk ucapan terima kasih, jangan diterima, haram. Ini sahih hadis. Ya, kita kadang-kadang senang ya, senang kita minjemin duit, orang yang pinjemin mau bingkisan kepada kita sebagai ucapan terima kasih, jangan diterima. Ya, yang benar itu jangan diterima. Dia minjem itu karena butuh. Kok yang butuh malah ngasih kita yang punya duit gitu kan. Jadi jangan seperti itu. Baik, itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, kaum muslim muslimat, dan Allah senantiasa menangkan orang-orang yang memperjuangkan daripada agama Allah. Kita tutup dengan tasbih kibarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.